Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Adima dengan NIM 20050974016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik antara lain: yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalahnya. Beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Berikut adalah gambaran praktikum yang akan dilakukan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk rangkaiannya itu sudah saya buat. Kemudian di sini saya akan mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Itu kita ke simulation dan kita mengecek edit filternya hanya menggunakan ICMP. Setelah itu kita kirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kita apply control dari PC1 ke switch 1 dan itu gagal, dan kita coba ulang lagi dari PC1 ke PC2. Nah, PC1 akan mengirimkan ke switch. Setelah ke switch akan dikirimkan ke PC2. Setelah dikirimkan ke PC2 dan akan dikembalikan ke switch dan akan kembali lagi ke PC1 dan berhasil. Terus kemudian kita lakukan hal yang sama untuk mengirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 dikirimkan ke switch 1, kemudian switch 2, dan itu masih gagal. Kita coba ulang lagi 1 ke PC3. Kita klik berkontrol PC1 mengirimkan ke switch 1, kemudian ke switch 2. Dari switch 2 akan dikirimkan ke PC3. Setelah dari PC3 akan dikembalikan ke switch 2 dan akan dikembalikan lagi ke switch 1 dan akan dikembalikan lagi ke PC1 dan itu berhasil. Lalu kemudian kita kirimkan dari PC1 ke server 2 dan masih gagal. Kita coba ulang lagi. D1 ke server 2. Jadi 1 kemudian ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 3, kemudian ke server 2. Kemudian dikembalikan ke server 3, kemudian ke server 1 dan kemudian dikembalikan lagi ke PC1. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mengirimkan PC1 ke server 1. Jika masih gagal, kita coba ulang kembali. Dari server 1 akan dikembalikan ke server 3, kemudian ke server 1 dan kembalikan lagi ke PC1 dan itu berhasil. Setelah itu kita kirimkan dari PDU dari PC2 ke PC1. Dari PC2 ke switch 1, kemudian PC1 akan mengirim ke PC1. Dari PC1 akan mengirimkan ke switch 2 dan akan dikembalikan ke PC2. Kita kirimkan lagi
PDU dari PC2 ke PC3 background, dari PC2 ke switch 1, kemudian dikirimkan ke switch 2 dan kemudian ke PC3. Setelah dari PC3 akan dikembalikan ke switch 2, kemudian dikembalikan ke switch 1 dan akan kembali lagi pada PC2 dan PDU berhasil dikirimkan. Kita delete, kita kirimkan lagi PDU dari PC2 ke server 2. Dari PC2 kirimkan ke switch 1, kemudian dikirimkan lagi ke switch 3. Setelah itu dikirimkan ke server 2. Setelah sampai, kemudian dikembalikan lagi ke server 3 dan dikembalikan lagi ke server 1 dan kembalikan lagi pada PC2 dan PDU berhasil dikirimkan. Kemudian dari PC2 ke server 1, kita klik play, kemudian PC2 ke switch 1, kemudian switch 1 ke switch 3, kemudian dikirimkan ke server 1 dan dikembalikan lagi ke switch 3, dikembalikan lagi ke switch 1 dan kembali lagi pada PC2 dan PDU berhasil dikirimkan. Kita delete, kita kirimkan PDU dari PC3 ke PC1. Kita play, dari PC3 mengirimkan ke switch 2, dari switch 2 akan mengirimkan ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke PC1 dan dari PC1 akan dikembalikan lagi ke switch 1 dan dikembalikan lagi ke switch 2 dan kembali lagi pada PC3 dan PDU berhasil dikirimkan. Kemudian kita kirimkan dari PC2 ke PC3 ke PC2. Dari PC3 akan mengirimkan ke switch 2, dari switch 2 akan mengirimkan ke switch 1, dari switch 1 akan mengirimkan ke PC2. Dari PC2 akan dikembalikan ke switch 1 dan dikembalikan lagi pada switch 3 dan kembali lagi pada PC3 dan PDU berhasil dikirimkan. Kita akan mengirimkan dari PC3 ke server 2. Kita play, dari PC3 akan dikirimkan ke switch 2, kemudian diteruskan lagi ke switch 3 dan dikirimkan lagi ke server 2. Setelah itu dari server 2 akan kembali lagi ke switch 3. Dari switch 3 akan kembali lagi pada server 2 dan dari server 2 akan kembali ke PC3 dan paket PDU berhasil dikirimkan. Setelah itu kita delete, kita kirim PDU dari PC3 ke server 1. Kita play, dari PC3 kirimkan ke switch 2, kemudian dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke server 1 dan dari server 1 ke switch 3 dan dikembalikan lagi ke switch 2 dan akan kembali lagi pada PC3 dan PDU berhasil dikirimkan. Setelah itu kita kembali ke real time untuk mengecek tracernya pada masing-masing PC.
Anonymous.